Nanti kita antri bis itu kita lebih banyak berdiri untuk antri naik bis. Jadi nanti yang skema ini nanti memang butuh kekuatan fisik, makanya perlu fasilitasi. Lanjut. Ini secara pengertian, tapi intinya mampu secara kesehatan. Mampu secara kesehatan nanti buktinya apa? Nanti ada bukti surat namanya istitoah, surat keterangan yang ditandatangani oleh kepala dinas. Jadi jadinya nanti bahas surat itu bukti bahwa dinas sudah dianggap istitoah. Nanti ada istitoah murni, ada istitoah dengan pendampingan obat dan lain sebagainya. Itu secara definisi gampangannya mampu secara kesehatan untuk bisa menunaikan ibadah haji. Lanjut. Ini dasar agamanya yang disebut istilah kesehatan berdasar firman Allah surat Al-Baqarah ayat 185. Kemudian juga ulama tafsir mengatakan bahwa istitoah ini terdiri dari dua jenis, dari kesehatan fisik dan kemampuan finansial. Sebenarnya ini kurang kalau menurut pendapat saya, ditambahi kemampuan manasik haji, tentang pelajaran tentang tawaf, rukun, syarat wajibnya haji. Lanjut. Kalau ini secara hukum, dasar hukum, kenapa ada istitoah kesehatan? Ini Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 pasal 5 bahwa jemaah haji adalah yang memenuhi persyaratan kesehatan. Nanti persyaratan kesehatan ini dikoordinasikan dengan Kementerian Agama. Kalau levelnya kabupaten berarti kepala dinas kesehatan kabupaten dengan kemenang kabupaten. Lanjut. Undang-undang tadi diturunkan dengan peraturan Menteri Kesehatan nomor 15 tahun 2016 bahwa istitoah kesehatan mempunyai makna yaitu kemampuan jamaah haji. Aspek kesehatannya ini nanti terdiri dari dua, sehat secara fisik, tidak berpenyakit, dan sehat secara mental. Jadi tidak pikun, tidak kasarannya gila. Karena banyak kejadian sampai di sana, banyak yang contohnya kemarin minta turun dari pesawat, itu namanya secara mental tidak istitoah. Lanjut. Peraturan tadi bahwa mencaratkan bahwa syarat utama pemberangkatan haji itu adalah istitoah kesehatan. Jadi orang yang diberangkatkan siap berangkat haji itu dia harus istitoah kesehatan. Dan seperti saya cerita tadi, istitoahnya nanti bentuknya surat keterangan kesehatan dari dinas kesehatan. Nanti alurnya, caranya dapatnya surat itu nanti tak bahas di bawah. Kemudian sebelumnya mudah-mudahan optimis guys. ini bukan atas dasar peraturan dari Menteri Kesehatan aja, tapi peraturan Menteri Agama nomor 13 tahun 2021. Di situ jelas pada pasal 13 ayat 2 bahwa jemaah haji reguler yang berhak melunasi biaya ibadah haji, yang berhak melunasi mereka yang memenuhi persyaratan kesehatan. Jadi jenengan kalau belum istitoah kesehatan tidak bisa melunasi ONH. Jadi nanti syaratnya lunasi itu ya sudah istitoah kesehatan. Nanti caranya istitoah kesehatan kita bahas selanjutnya. Mungkin gini aja biar tidak bingung, beberapa kalau yang ada ingin ditanyakan mau segera ditanyakan biar nanti nggak lupa.
karena audionya kan hampir semua di atas umur 40. Jadi kalau ingin tanya mending langsung gak usah nunggu saya selesai. Jadi nanti biar tidak pada lupa. Nanti yang mau ditanyakan Popo ya lupa. Mungkin itu dulu, barangkali ada yang mau ditanyakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan adalah apa saja jenis-jenis yang akan diberikan nanti pas istitoah kesehatan haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di sini kerso. Nanti penjelasan itu nanti di dalamnya. Jadi penjelasan tentang pemeriksaan apa aja, pemeriksaan utama, pemeriksaan penunjang, dan pemeriksaan mental, namanya aktivitas daily living, orang yang bisa beraktivitas sehari-hari. Ini syarat utama. Sebelumnya ada pertanyaan lagi nggak ya? Ini Pak. Oke. Kalau bisa materi diselesaikan dulu, kemudian dari kami itu ada banyak pertanyaan. Ya, pengalaman dulu Pak. Pengalaman dulu kalau sudah semua lupa tadi yang mau tak tanyakan apa. Nah kalau bisa ya barangkali bisa mencatat dulu, nggak apa-apa, dicatat. Nanti pertanyaan boleh terakhir ataupun nanti pengen nanya monggo langsung, nggak apa-apa. Untuk syarat kesehatan istitoah secara umum calon jemaah haji tidak menderita penyakit menular. Contohnya apa? TBC, hepatitis, karena khawatir nanti nulari di pesawat, pas saat tawaf. Yang kedua, memiliki kondisi fisik yang cukup kuat, yaitu nanti kita kegiatan haji itu hampir semua kegiatan fisik, tawaf jalan, sa'i jalan, balang jumroh, jalan berkilo-kilometer selama 2 atau 3 hari, terus wukuf di Arafah. Dan yang ketiga, mampu mengelola penyakit yang ada dengan baik. Artinya nanti bisa bekerja sama dengan tenaga kesehatan, obat yang harus dibawa seperti bagaimana caranya. Nanti kalau saya sakit di hotel atau di pesawat harus menghubungi siapa. Itu tentang mengelola penyakit yang ada dengan baik. Selanjutnya, ini penyakit ini tadi ketentuan umumnya ya. Kalau ini sudah detail. Penyakit yang tidak memenuhi istitoah. Jadi jadi ini cuma perlu diketahui aja. Nanti kalau kok saya tidak jadi berangkat, kenapa? Dari kesehatan tidak memberikan surat istitoah. Salah satunya mungkin dari ini, yaitu penyakit jantung koroner. Jantung koroner kalau kasarannya gampangannya nyeri dada ujung-ujung anfal. Biasanya diawali dengan nyeri dada, ini namanya penyakit jantung koroner. Itu intinya penyempitan di pembuluh darah jantung. Jadi kalau ototnya jantung tidak dapat darah, itu tandanya nyeri sakit di dada. Kemudian hipertensi tidak terkontrol. Orang penyakit hipertensi bisa berangkat kalau terkontrol. Majunya terkontrol gimana? Ada hasil pemeriksaan tiap bulan rutin minum obat, itu namanya terkontrol. Kalau yang nyepeleke itu nggak perlu berobat, nggak perlu apa, nanti bisa diketahui namanya hipertensi tidak terkontrol, nanti tidak dapat dinyatakan istitoah kesehatan. Kemudian diabetes mellitus ini kalau tidak terkontrol ketahuan, nanti ada pemeriksaan namanya HbA1c. Jadi kalau orang yang benar-benar minum berobat rutin, ketahuan nanti di pemeriksaan namanya HbA1c itu biasanya di bawah 7. Kalau yang di atas 7 atau 6 sudah ketahuan kalau ini orang tidak pernah berobat. Jadi
nanti tak ceritakan lebih lanjut. Dan penyakit paru kronis ini bahasa Jawa bengek ya, bukan paru-paru tapi penyakit paru yang kronis, sesek yang tapi bukan asma. Jadi infeksi di paru-paru menyebabkan sesek yang berkepanjangan lebih dari 3 bulan. Kemudian gagal ginjal di sini yang harus sampai sudah cuci darah. Gagal ginjal ini jangan disamakan dengan batu ginjal atau yang lain infeksi ginjal. Gagal ginjal ini ginjalnya yang tidak berfungsi. Sebabnya karena apa? Sebabnya bisa karena infeksi, bisa karena batu ginjal. Karena batu ginjal lama nggak diobati, fungsinya ginjal tidak berfungsi seperti biasa. Nanti ginjalnya diganti pakai alat namanya cuci darah, hemodialisa. Kalau hemodialisa yang stadiumnya 4, 3, 4 biasanya sudah tidak istiqomah. Kalau yang masih stadium 1, 2 biasanya rekomendasi bisa berangkat karena tidak harus rutin tiap 2 hari, tiap seminggu 2 kali cuci darah. Biasanya yang seminggu 2 kali cuci darah biasanya nanti ada biasanya tidak dianggap istitoah karena nanti di sana jadwal waktunya banyak yang terbuang. Kemudian penyakit mental berat ini namanya demensia pikun, bisa nanti orang gila yang perilaku kekerasan. Kemudian penyakit menular aktif kayak TBC, hepatitis yang tidak diobati selama 3 bulan dia menular aktif. Jadi kalau TBC tapi dia berobat sudah 3 bulan nanti bisa dianggap istitoah karena dia tidak aktif, tidak menular lagi meskipun dia nanti masih tetap harus berobat selama 6-9 bulan. Kemudian kanker stadium lanjut, kalau kanker stadium lanjut itu kasarannya nunggu waktu. Jadi sudah meskipun dia darurat sesek apapun nggak bisa diapa-apain di rumah sakit ya cuma dirawat seperti biasa, nunggu aja. Itu namanya kanker stadium lanjut. Kemudian penyakit autoimun terkontrol, stroke. Kalau stroke punya riwayat stroke itu biasanya nanti dianggap istitoah. Tapi kalau yang stroke baru beberapa minggu nanti biasanya dianggap tidak istitoah. Kalau stroke yang sudah lama itu dianggap istitoah. Epilepsi yang tidak terkontrol kan ada epilepsi yang diobati dan epilepsi yang tidak diobati. Jadi nanti kalau diobati serangan kejangnya itu bisa ditunda. Jadi kalau pas saat ibadah haji bisa ditunda serangan kejangnya karena terkontrol dengan obat. Lanjut, ini titipan dari Puskesmas Adi Pernah. Ada undangan untuk seluruhnya yang wilayahnya Puskesmas Adi Pernah. Syukur-syukur sudah dapat semua. Ada yang belum? Monggo silakan, ini tanggal 19 November 2024 jam 7.30. Nanti biasa karena ada pemeriksaan gula, puasa, malamnya puasa. Tarifnya sekarang 778.000, kurang lebih 800-an lah. Terus yang punya obat rutin diminum besok pas saat pemeriksaan ini dibawa karena nanti akan dimasukkan ke Siskohat. Jadi nanti dimasukkan komputer online ke pusat. Jadi nanti tidak ditulis lagi pas saat pemberangkatan. Jadi pas saat di awal pemeriksaan nanti petugas puskesmas akan memasukkan ke Siskohat, sistem kesehatan haji. Jadi nanti sebaiknya yang obat rutin dulu ya, kayak obat darah tinggi, obat kencing manis, obat jantung. Kalau yang obat-obat insidentil kayak paraset, obat mual, itu nanti bisa dibawa saat pemberangkatan ke Donohudan. Tapi yang rutin, yang biasa rutin tiap bulannya itu nanti besok
pasar pemeriksaan dibawa untuk dimasukkan ke sistohat. Lanjut. Ini juga titipan dari Dinas Kesehatan untuk Adiwena itu calon jemaah hajinya 104. Nanti pemeriksaannya hari Selasa tanggal 19 oleh Laboratorium Kualitas Medika. Ini penunjang ya. Penunjang itu nanti pemeriksaan nanti slide berikutnya. Dan pagi anten 30 calon jemaah haji Senin tanggal 18 November. Mungkin nanti selanjutnya ada yang Talang juga. Talang nanti ikutnya Laboratorium Sito, Dukuturi, Kupu, Talang, Kaladawa ikut Laboratorium Sito. Tapi tempatnya nanti di puskesmas. Lanjut. Ini dasar kenapa harus istiqomah. Ini gambaran kematian jamaah berdasar periode. Nanti periode paling banyak yang ada kematiannya itu di pasca Ar-Musna. Dari setelah Arafah, Musdalifah, Mina, lebih banyak yang Anfal. Karena di situ sudah tercapai ditumpuk pas saat Arafah, mabit Arafah, perjalanan Musdalifah nganti bis harus berdiri, kemudian perjalanan balang jumroh dari Mina bisa 2 hari, bisa 3 hari. Lanjut. Yang saya cerita nanti namanya Sisko Hatkes, Sistem Kesehatan Haji Kesehatan. Lanjut. Diulang ya. Ini nanti hasil istitoah kesehatan setelah pemeriksaan itu ada beberapa. Yang pertama itu istitoah, benar-benar istitoah itu sudah santai mesti berangkat. Kemudian istitoah itu dengan pendampingan, bukan pendampingan dengan orang maksudnya, tapi pendampingan dengan obat. Jadi istitoah dengan pendampingan. Kemudian yang itu tidak istitoah sementara, mungkin ada perlu pengobatan, nanti jadi istitoah dengan pendampingan. Jadi yang nanti berangkat itu yang istitoah dan yang istitoah dengan pendampingan. Yang istitoah tidak istitoah sementara dan tidak istitoah biasanya tidak diberangkatkan. Lanjut. Ini yang tidak diberangkat ya istitoah sementara. Anemia itu jumlah darah yang kurang pucet, HB-nya kurang dari 8,5. TBC itu TB itu TBC dengan BTA positif. Beta itu berarti tes dahak. Berarti kalau tes dahaknya masih positif, sementara harus diobati dulu biar jadi istitoah pendampingan. Karena yang BTA positif ini menular. Kemudian ini diabetes mellitus yang tidak terkontrol. Kalau yang di sini itu di atas 8, nanti pemeriksaannya ada HbA1c itu mengetahui orang ini berobat kencing manis apa enggak, bisa ketahuan dari sini. Dan hipertensi 180 mg itu stadium 3, 180 per 110 itu istitoah sementara, jadi harus diobati biar bisa bergeser jadi istitoah dengan pendampingan. Gagal ginjal yang sudah saya cerita tadi, dan fraktur tungkai, fraktur itu patah tulang kaki, nanti bisa diobati, biasanya dipasang hip atau dioperasi, nanti jadi istitoah dengan pendampingan obat. Terus wanita hamil yang diprediksi umur kehamilan kurang dari 14 minggu atau lebih dari 26 minggu pada saat keberangkatan di embarkasi itu berarti tempat berangkat, berarti Solo, lapangan udara Solo sama asrama Durudan, itu namanya embarkasi, tempat pemberangkatan. Ini yang tidak istitoah gagal ginjal dengan cuci darah stadium 4 dan stadium 5 yang dia wajib hukumnya cuci darah kadang sampai lebih dari 2 kali seminggu. Dan serosis hepatis niku penyakit kelanjutan dari liver.
liver yang sudah kasarannya busung, perutnya busung, liver namanya sirosis hepatis. Stroke perdarahan ini berarti pembuluh darahnya pecah, karena stroke ada dua, stroke yang buntu sama stroke yang perdarahan. Yang stroke perdarahan ini tidak istiqomah karena biasanya pasien stroke perdarahan itu tidak sadar. Kalau yang stroke buntu biasanya bisa ngomong, bisa duduk, bisa sedikit jalan. Kalau yang ini stroke perdarahan, schizofren itu wong edan temenanan. Terus HIV AIDS nanti biasanya sudah ketahuan lebih dulu. Morbus Hansen itu lepra. Kemudian TBC yang sudah tidak bisa diobati, sing resisten, nanti pengobatannya TBC yang resisten itu obatnya sekali minum lebih dari 20 tab obat. Itu yang TBC resisten, jadi tidak diberangkatkan. PPOK seperti tadi yang bengek-bengek yang kronis. Kemudian penyakit jantung, gagal jantung yang orang baru duduk aja sudah sesak, apalagi jalan dari sini ke depan sesak, itu gagal jantung namanya, jantung sistemik. Jadi kalau orang sudah jalan dari sini ke depan itu sudah stadium 3. Jadi dia kebanyakan sudah dianggap tidak istiqomah. Nanti di sana bingung dipakai kursi roda pun atau skuter nggak bisa, mesti sesak. Jadi nanti dianggap tidak istiqomah. Yang infak miokat itu yang tadi jantung koroner. Kemudian sama itu gagal jantung. Yang kalau jantung sistemik itu sudah sampai ke pembuluh darah. Kalau yang gagal jantung di jantungnya melar, bengkak. Mungkin itu dulu, barangkali ada pertanyaan jadi biar enggak bingung. Sambil saya tak nyari slide yang tentang pemeriksaan darah, pemeriksaan penunjang. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Dokter, mau tanya, itu kan ada tuh pemeriksaan. Ternyata Prof-nya nggak pernah cek, terus tensinya tinggi, terus kalau belajarnya tinggi, terus tapi berarti dapat obat apa? Nanti prosedurnya gini Bu. Nanti kan hampir semua itu punya BPJS. Nanti yang pemeriksaan tanggal 19 yang di Adiwarna dan 18 di Pagianten itu hampir mirip kayak screening. Jadi harus bayar dulu karena tidak ditanggung BPJS. Nanti kalau sudah ketahuan penyakitnya namanya dirujuk. Kalau kencing manis nanti dirujuk ke penyakit dalam, jantung ke spesialis jantung. Jadi namanya dirujuk. Nanti di sana diobati. Nah yang obat ini nanti dijadikan sebagai pendamping, jadi istiqomah dengan pendampingan itu mesti berangkat. Jadi nanti dirujuk oleh puskesmas yang punya wilayah, atau kalaupun yang paskesnya bukan puskesmas nanti minta rujukan dari paskes yang biasa untuk rujukan. Nanti data-data hasil pemeriksaannya yang dari puskesmas ditunjukkan nanti juga biasanya ada surat pengantar dari puskesmas untuk paskes pertamanya. Dirujuk itu ke poliklinik, bukan dirawat. Dirujuk, jadi periksa di poliklinik, nanti dapat obat untuk dikonsumsi selama nanti biasanya suruh kontrol. Tapi kalau kebanyakan nanti yang dirujuk, biasanya nanti berobatnya harus rutin tiap bulan. Kalau yang tidak dirujuk berarti bisa ditangani oleh puskesmas. Kalau yang dirujuk kencing manis di atas 400, 500, penyakit jantung, pembengkakan jantung nanti dapat obat rutin dan nanti mesti tiap bulan suruh kontrol.
sampai berangkat haji. Nanti berangkat haji pun biasanya nanti ada perpisahan lagi di bandara. Layak terbang enggak, kalau enggak layak terbang diobati lagi baru berangkat, meskipun kloternya ikut kloter belakangnya. Gimana? Gak usah, nanti makanya nanti tak tayangkan slide pemeriksaan, nanti di situ ada riwayat penyakit ditanyakan, nanti di pemeriksaan juga nanti dokter, oh ini jelas riwayat darah tinggi lama, dilihat dari pemeriksaan jantungnya kok lebar, nanti ketahuan. Bilang pun bagus, nanti ditanya tentang riwayat penyakit yang diderita, nanti di situ ada pertanyaan, punya riwayat penyakit nopo? Iya. Nah orang terus terang nanti ketemunya di Donudan, jenengan nanti dianggap istitoah, tidak istitoah bersyarat, dikembalikan ke kabupaten nggak berangkat. Jadi yang berangkat nanti yang istitoah sama yang istitoah pendampingannya dengan obat tadi. Mungkin ya ada yang lain. Monggo. Monggo Bapak Ibu yang lain. Pak, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi dari yang kecamatan tadi Benaka itu banyak yang belum dapat undangan. Nanti hari Selasa yang belum dapat undangan, apa kesana saja atau gimana? Dibuka undangan. Nanti undangan itu sebenarnya kan sudah tercantum 100 berapa? Jumlahnya 100 lebih. Itu udah datang ke sana jam 7.30. 104 itu. Terus ada tulisan itu ada WA, itu Mbak Kukuh, itu koordinatornya. Jadi nanti biasanya ada WA grup, salah satunya Mbak Kukuh ini masih di dalamnya. Nanti tanggal ini dengan datang ke puskesmas. Iya, datang aja ke puskesmas. Kebetulan dititipin dari Mbak Kukuhnya kemarin hari apa saya dititipin Pak Imo, nek arep isi di KBHU titip undangan. Ternyata di WA sudah ada yang dapat undangan, ada yang belum, makanya ini undangan secara resmi sebenarnya. Demikian. Monggo. Tadi yang saya tanyakan kaitannya dengan jumlah yang informasi dari Pak Dokter ada 100 lebih undangan itu untuk KBIH Sunan Kalijaga apa KBIH yang lain Pak? Pokoknya yang berdomisili di Puskesmas Adilunan. Nanti ada KBHU dari, jadi kesana semua. Tidak cuma dari KBHU Sunan Kalijaga. Kebetulan saya ngisi di sini. Sebenarnya yang ngisi di KB lain pun dititipi undangan ini. Jadi bareng sama KBHA yang lain. Itu jumlahnya berarti dari KBHU bareng-bareng satu puskesmas. Nanti kan yang di sini kan juga ada yang ke Talang atau ke Pagianten. Jadi yang ini jumlah termasuk KBHU di luar Sunan Kalijaga. Oke, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang lain. Tadi perlu kami tambahkan ya Bapak Ibu, desa-desa masuk puskesmas Pagianten atau Adilunan itu sudah dibagi. Ya, termasuk paling barat itu Harjosari Kidul, itu ikutnya Pagianten yang semuanya ketemu. Desa ketemu. Dan nanti Kocewu dengan tidak usah kaget bahwa pasca haji sepulang perjalanan dari haji selama 10 hari dengan masih mendapat kontrol dalam hal ini karena nggak paham virus itu dengan virus menembus bahwa orang Indonesia Kocewu. Jadi nanti kalau ada kesehatan dari puskesmas Adilunan maupun Pagianten maupun yang lain datang ke rumah jaminan jangan tanda tanya pilang-pilang, itu tugas
barangkali penjelasan dari tanah suci Mekah Mukarramah itu bawa ini paham ya? Karena terus balik itu terus berapa pokoknya saya tanya jelas ya? Jelas mau dilanjutkan urutan terakhir di beberapa hal ini termasuk berapa itu tanya jawab ya, termasuk tadi itu A dengan jelas itu diperoleh dari mana dari kesehatan. Nah kalau yang itu A pendampingan berarti didampingi dengan obat. Maka oleh kota oleh diberangkat tapi didampingi obat yang untuk kesehatan yang diperlukan selama ini sangat tinggi. Walaupun kami dengan dipantau terus. Kalau di sini sudah mendapat membawa apa namanya ya, punya riwayat penyakit, di sana masih diawasi terus. Setiap saat dengan dimiliki apa perkembangan kesehatan perjalanan yang pakai. Nah ini sangat contoh pada waktu tahun 2024 Bapak ini yang jamaah dampingi pelanggan gara-gara di ya akan namanya yang alami pendekatan dari pelayanan itu akan lebih cepat. Tapi juga kan itu sudah ketika bisa diberikan ada 3 gelombang baik kesehatan maupun yang lain program kita kemudian dengan harus sehat haji mabrur sepanjang hayat pokoknya itu harus sehat mesti pokok harus sehat apa haji mabrur sepanjang hayat oke pokok ada pertanyaan pokok Pak biar jelas. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mau bertanya Pak. Tadi kan dikatakan untuk periksa kesehatan malamnya puasa. Nah paginya boleh makan pokul enggak? Itu yang pertama. Yang kedua, syarat yang dibawa apa saja karena kami belum dapat undangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini berkaitan dengan pemeriksaan kencing manis. Nanti ada pemeriksaan kencing manis namanya gula darah puasa. Jadi puasa terus diambil darahnya, diperiksa hasilnya seberapa, terus jenengan nanti disuruh makan. Setelah diambil darahnya itu, nanti 2 jamnya setelah makan diperiksa darahnya lagi, namanya gula darah pos puasa. Jadi ada 2 kencing manis, pemeriksaan gula darah puasa, yang puasa malam diambil darah, nanti suruh makan, syukur-syukur memang dapat jatah dari lab Walita Medika, dapat jatah makan, karena sudah bayar 700 itu dapat makan. Terus nanti setelah makan jenengan 2 jam lagi balik ke pemeriksaan itu diambil darah, diperiksa gulanya lagi. Jadi namanya gula darah puasa dan gula darah pos puasa. Demikian. Nanti syarat-syaratnya di undangan. Selama puasanya biasanya dari malam Rata-rata nanti biasanya seperti biasa kebetulan mulai jam 10 malam Pak. Sampai dengan diambil darahnya. Iya, nanti puasa, tidur, nanti diambil darahnya, terus nanti dengan dibagiin makanan oleh petugas, makan 2 jam diambil lagi. Jadi sebelum dengan dapat instruksi suruh makan, jangan makan dulu. Nanti pokoknya intinya jenengan nanti setelah puasa datang ke puskesmas, diambil darahnya, diperiksa, oh Pak jenengan bulannya sakmene, baru jenengan makan. minum boleh Pak? Boleh. Pak minum saat puasa sebaiknya jangan. Nanti ada pemeriksaan lain sih Pak. Kalau minumnya air putih Pak, air putih Boleh, cuma nanti biasanya kalau ada yang darah tinggi, nanti kadar konsentrasi hematokritnya itu beda. Mending sebaiknya jangan.
puasa aja. Nanti setelah jenengan diambil darahnya baru boleh demikian. Yaitu ini persyaratan ada KK, KTP, BPJS, terus obat yang rutin diminum harus dibawa, nanti dimasukkan ke sekolah. Ini kalau yang puskesmas di mana nanti ini nomor WA-nya Mbak Kukuh ini koordinator, nanti jenengan bisa nyatet sekarang, nanti saat siang ini jenengan hubungi Mbak Kukuh. Saya calon jemaah haji Adiona, Mbak saya memang pasti datang tanggal 19. Barangkali nanti ada perubahan, karena kadang ujung-ujung berubah, tapi ini nomornya Mbak Kukuh. Gak kelihatan? Di grup yang dapat undangan mesti ada sama yang di grup kemarin yang share undangan, ini isinya sama seperti ini. Jadi ada nomor WA-nya Pak Kuku. Nomornya. Tak kirim grup ya. Iya. Kirimkan syarat ke BPJS bagi jamaah yang bukunya kirim Pak. Iya. Apa boleh pakai KIS? BPJS ya KIS. Iya, BPJS itu ya salah satunya. BPJS ya KIS yang ada mandiri, ada yang dari pemerintah, tidak dibedakan. Sama ya? Tidak ada perbedaan. Pokoknya BPJS ya KIS itu. Saya juga kartunya KIS, tapi saya KIS-nya KIS potong gaji. Tapi yang masyarakat yang tidak, yang dari pemerintah ditanggung pemerintah, yang bayar pemerintah ya KIS, tapi PBI dibayari pemerintah bukan mandiri. Bagi yang belum punya Pak? Nanti bisa saat di puskesmas, nanti biasanya kaitannya dengan nanti kalau dirujuk ke rumah sakit nanti jenengan paling kok jawab perlu biaya banyak. Tapi kalau yang dirujuk punya BPJS ditanggung BPJS semua. Terus nanti pemeriksaan di Arab Saudi juga kalau jenengan dirawat inap pun nanti BPJS-nya berlaku. Jadi nanti dikomunikasikan dengan yang pegang program haji di puskesmas masing-masing. Saya itu gimana nggak punya BPJS sebaiknya. Tapi yang tahun kemarin KBIHU semuanya pas tahun 2024 punya BPJS semua. Demikian. Mungkin ada yang lain? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin menanyakan tentang keluar dari asam urat kaki kanan kiri. Kalau jalan lama berdiri lama kering. Sambut Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, nanti jenengan berarti kan nanti ada pemeriksaan. Nanti kalau ditemukan itu nanti dokter puskesmas bisa ngasih obat. Nanti jenengan bisa berobat rutin. Nanti biasanya ditulisi oleh dokter atau petugas puskesmas, jenengan nanti rutin berobat asam urat. Jadi pas saat di sana tidak terjadi gangguan aktivitas Pak. Meskipun di sana terjadi gangguan aktivitas, di sana ada klinik Pak, di hotel di Mekah itu ada klinik, petugasnya ya yang pekerja seperti saya dulu itu TKHI. Biasanya pertama jenengan hubungi petugas kesehatan yang ikut kloter, yang tidur bareng, yang berangkat bareng dengan pesawat. Nah nanti di hotel itu ada klinik Pak, klinik itu gabungan dari beberapa petugas. Kayak kemarin kita di Rodo, Wonosobo, Banyumas, Kebumen, Tegal, dan satu mereka mendirikan klinik untuk tempat periksa 24 jam. Namanya klinik satelit. Demikian Pak. Jadi jenengan nggak usah khawatir. Jenengan kalau jenengan Pak kayaknya nyong mulai lara Pak, minta aja obat. Di sana ada obatnya Pak. Jadi jangan usah takut. Jenengan petugas kesehatan haji itu sudah dibayari pemerintah untuk bekerja seperti itu dan dibekali obat dari Indonesia. Jadi obatnya bukan dari Arab tapi dari Indonesia dibawa. Jadi sesuai dengan kondisi orang Indonesia. Itu tadi tanggal 19 itu hari apa? Selasa apa?
Selasa ya Pak? Udah. Selasa ya. Iya. Jam 7.30 Pak. Iya. Tapi jadikan nanti WA Mbak Kuku aja. Nanti biar dipastikan. Oh, bersoleh nanti sama kloter barangkali sudah dapat undangan. Berarti nomor WA nih program ya? Oh boleh. Di grup ya. Oh, berarti nanti jenengan hubungi WA grupnya yang kalau Puskesmas Aduna Mbak, oh Pak Gianten ada sendiri. Saya belum ketemu Pak. Bukan, Mbak Kuku ini Puskesmas Aduna. Oh. Tapi yang Pak Gianten tadi katanya sambung di teng WA grup enten. Okay. Perlu tanya ke Aduna saya. Pripun Pak? Perlu saya tanya Aduna. Enggak usah Pak, supaya yang iya ke Pak Gianten aja. Nanti sana malah nggak punya data Pak. Datanya dengan ikutnya ke Puskesmas Pak Gianten. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moga yang lain Bapak Ibu, boleh cukup kalau cukup dilanjutkan. Kalau belum saya kira tanya jawab jadinya jelas. Sebentar 20 menit saja akan kecil. Ketinggalan saya. Ini ibu-ibu, bapak-bapak, ini pemeriksaannya nanti tanggal 9/18 ini formatnya, jadi tak bocori dulu. Jadi nek wong urusan kali mungkar nakir di talkin dibocori jawabane niki. Jadi saya niru para kiai bocor ke jawaban sing arep ditakai mungkar nakir. Jadi ini tak bocor ke pemeriksaan yang di Puskesmas besok tanggal 19 sama 18. Itu nanti ada riwayat kesehatan sekarang. Sekarang berarti nanti ada pemeriksaan, diperiksa tensinya berapa, hipertensi. Nanti yang di sini dokternya ya, sama perawatnya, diabetes, HIV. Terus juga ini nanti dikaitkan dengan apa pernah kena serangan terakhir apa. Terus ada riwayat penyakit dahulu lah, ini nanti ditanyakan dulunya pernah hipertensi apa enggak, berobat apa enggak, diabetes mellitus. Nanti yang paling sering nanti biasanya hipertensi sama diabetes mellitus yang paling sering ditemukan. Momok bagi petugas kesehatan haji kalau sudah ketemu dua ini, jadi mereka tugasnya lebih berat, kudu ngurmat temenan, jagani. Soalnya satu kejadian butuhnya panjang, ada investigasi, ada apa-apa. Jadi jenengan benar-benar dirumat oleh petugas. Kemudian pemeriksaan fisik ini tanda vital ya, tensi itu yang atas ya, sistol yang atas 110, 180 sistol. Diastol itu pernya 80, 90. Terus poster tubuh tidak terlalu penting sih. Nah ini pemeriksaan inspeksi itu dilihat oleh petugas. Di gulingnya ada kelainan apa enggak, kepala, mata, telinga, ini tidak terlalu penting banget sih. Naik ke atas ya. Ini keadaan saat diperiksa ya, apakah Anda sering menderita sakit kepala apa enggak. Nanti ini kaitannya biasanya dengan hipertensi, stroke nanti. Apakah Anda tidak nafsu makan, apakah Anda sulit tidur. Ini pertanyaan-pertanyaan ini kayaknya enggak harus dipahami betul oleh jemaah. Dan ke penunjang. Ini penunjang namanya pemeriksaan laboratorium, diambil darahnya di lengan biasanya diambil. Darah lengkap, hemoglobin itu HB, tadi yang ada anemia, pemeriksaan HB, leukosit itu infeksi apa enggak, trombosit sel darah beku. Biasanya tidak ada berkaitan banget sih. Itu ada hematokrit, itu kadar cairan di tubuh. Ini enggak terlalu perlu naik.
golongan darah, perlu barangkali di sana kejadian perdarahan, jadi nanti bisa transfusi tanpa harus tahu dulu golongan darahnya. Kemudian kimia darah, lah ini HbA1c, nanti itu ketahuan dengan berobat kencing manis apa enggak, ketahuan di situ. HbA1c. GDP itu gula darah puasa, jadi pas puasa diambil. Yang dua itu gula darah pos puasa, setelah puasa 2 jam. Kolesterol, trigliserid, SGOT itu berkaitan dengan liver. Ureum, kreatinin itu berkaitan dengan ginjal, nanti ketahuan gagal ginjal apa enggak, diketahui dari itu. Lanjut. Ini rongsen, radiologi itu rongsen torak itu dada. Jadi dengan nanti difoto hasilnya yang biasanya nanti bermasalah dirujuk, nanti ada jantungnya membengkak, namanya gagal jantung. Terus bisa diketahui TBC apa enggak, nanti kalau kesannya TBC nanti dicek dengan namanya tes dahak. Kalau positif berarti menular, harus diobati dulu. Terus ada kesan tumor kanker, CA itu kanker yang tadi saya cerita, kanker stadium itu ada di rongsen. Terus yang dibawa EKG itu rekaman jantung, nanti diperiksa pakai kabel, ada 6, terus di tangan, namanya EKG. Nanti ketahuan ada gangguan listrik jantung apa enggak, yang nanti mengarahnya ke jantung koroner. Yang sekarang sudah ngetren pasang ring. Sekarang di Tegal kan sudah bisa pasang ring, sudah harus ke Semarang atau ke Jakarta. Tiap hari di Kardina itu rata-rata pasang ring bisa 4 orang. Tiap hari mesti ada pasang ring. Iya, pasang ring jantung. Jadi tiap hari ada apa, berarti memang penyakit ini banyak ditemukan sekarang. Mungkin berkaitan dengan pola makan juga sih. Lanjut. Lanjut ke mental kognitif. Yang ini nanti perlu latihan mungkin. Yang terutama yang ibu-ibu sepuh, bapak-bapak sepuh, nanti namanya ada pemeriksaan untuk aktivitas kegiatan sehari-hari, ADL itu namanya. Di situ nanti jenengan nomor 1 harus bisa menggambar lingkaran penuh. Oh, nek bisa gambar berarti aktivitasnya sesuai. Dan jenengan nanti disuruh nulis angka 1 sampai 12 urut apa enggak. Nanti jenengan suruh bikin jarum jamnya, semua jam 3, berarti yang kecil kemana, yang panjang kemana. Nanti pemeriksaan seperti itu biar gak kaget. Kalau bisa ya nanti dianggap aktivitasnya bisa. Itu di situ contohnya, di situ jarum jam menunjukkan pukul 11:10. Berarti sing pendek mari endi, sing dawa mari endi. Nanti jenengan gon gambar. Terus nanti mental tes mental juga nanti ditanya umurnya berapa. Kadang ada yang lupa umurnya pinten. Nanti ketahuan, nanti tidak harus satu itu nggak bisa terus tidak ditahu enggak. Nanti dianalisa, dikumpulkan datanya itu. Sekarang tuh tahun berapa? Ada yang nyebut tahun 2000, tahun 2024. Terus jenengan lahir tahun kira kalah. Itu seperti itu nanti. Jadi bocoran pemeriksaan. Jadi yang penting ini biar nanti jenengan di rumah latihan. Nanti tak coba di share grup, saya juga ikut grup ini, tadi tak kirim lewat grup aja. Nanti jam 1 bunyi Pak periksa ini. Itu terus ini tentang makan minum, bisa nggak ngunyah, cara menggunakan kloset, berak BAB gimana, bisa jalan, mobilitas bisa apa enggak, nanti di pemeriksaan. Nanti bisa jalan di tempat rata apa enggak, terus tempat yang agak nggak rata. Buang air kecil, bisa sendiri mandiri apa tidak, apa perlu bantuan. Nanti di situ.
Itu bocoran pemeriksaan. Dari sini nanti kita lanjut, tapi barangkali ada pertanyaan tentang ini. Untuk yang Nabi Warna itu jumlahnya kan 104 tadi ya. Nah, yang ada di Sunan Kalijaga itu kira-kira ulangi. Yang dia digunakan tadi ada kalau nggak salah 104. Iya. Nah ini tentunya dari 104 itu kan tidak dilaksanakan pemeriksaan kesehatan dalam 1 hari ya Pak ya. Berarti nanti ada jadwal masing-masing dari PPH yang orang Aduna yang berarti tidak PPH menurut saya. Kan orang Aduna itu ada yang tidak PPH, Sunan Kalijaga, Baitul Atiq, Benawarja kan begitu Pak. Berarti yang kami tanyakan begini Pak, itu kira-kira untuk penjadwalan calon haji yang dari Aduna itu apakah jadwalnya sudah keluar atau belum gitu? Saya kira itu Pak yang perlu kami tanyakan. Saya tadi sih dipesenin di WA Mbak Koko, Mas tolong di-share undangan nggo Puskesmas Aduna seperti itu. Tapi nanti saya tak coba hubungi lagi, nanti tak share lewat grup. Kayaknya sih memang biasanya karena kan pemeriksaan laborat itu bukan oleh Puskesmas, laboratnya ambil darahnya itu sama Qualita Medika yang di dekatnya Dr. Yit. Jadi mobil yang buat rongseng datang ke Puskesmas. Nanti di situ diperiksa laborat, rongsen, rekam jantung di Puskesmas. Tapi alat-alatnya dari laboratorium Qualita Medika. Yang tahun kemarin, kayaknya saya bareng-bareng yang tahun kemarin 2024 satu hari itu ada yang sampai jam 3-4. Tapi nanti saya tak coba karena ini jumlahnya lebih banyak lagi. Nanti tak coba hubungi Mbak Koko detailnya. Tapi saya coba dititipin undangannya hari ini tok sih. Nanti sampai tak hubungi lagi Mbak Koko. Karena kebetulan saya dekat Mbak Koko, nanti tak hubungi, nanti tak share di grup. Karena saya ikut WA grup juga. Demikian Pak, mungkin jawabannya. Oh ya baik Pak, nanti ada pertanyaan. Assalamualaikum. Mau tanya bahwa saya wilayah Dukuturi di mana? Nanti Dukuturi ada jadwalnya tadi, jadwal Dukuturi. Dukuturi ngikutnya laborat Sito. Kupun apa Dukuturi ini ya Pak? Baik, berarti Dukuturi. Kalau Dukuturi itu ada 2 puskesmas, Puskesmas Dukuturi dan Puskesmas Kupu. Itu kalau Kupu bulan November tanggal 19, Dukuturi sama tanggal 19 pemisahan penunjang. Ya itu namanya Puskesmas Dukuturi Pak, tapi sebutannya Puskesmas Pepedan. Aslinya itu Puskesmas Dukuturi kan, kayak rumah sakit Kardina disebutnya rumah sakit Kejambon. Jadi jenengan Puskesmas Dukuturi, sebutannya Puskesmas Pepedan. Jadi jenengan Puskesmas Dukuturi maksudnya. Nggih. Monggo Bapak Ibu, sudah jelas apa belum? Harus sudah dilanjutkan. Materi masih banyak. Monggo mau istirahat dulu, mau lanjut. Barangkali sepaneng nanti malah nggak terima materi ini. Lanjut. Bapak Ibu yang kami hormati, ini belum dilanjutkan. Kami ingat bahwa barangkali masih banyak ibu-ibu yang aktif ya. Aktif itu maksudnya masih aktif. Masih banyak ya. Nah ini kadang-kadang dia mengalami
kerepotan. Tugasnya guru kampung, kamu ini teka, jadi saya boleh. Ya, bantu ini, aku tahu lah. Nah, itu ada solusinya. Solusinya penjelasan di apotek. Nah, kalau mau berangkat di apotek ada obat, adanya penunda ya. Namanya penunda ini kadang-kadang. Kalau di sini pekerjaan itu ada apotek Asifah. Tulisan Dinkes Itu punya untuk menunda perjalanan sebelum tugas di sana selesai. Perintahnya sudah Katolik, jadi belum. Kayak ya, untuk dan jangan masalah apa itu harus tua. Pernah terjadi umur bijaksana kan tertulis. Jadi nanti tamu tak umur bijaksana. Gimana ada menikah dengan wis tamu langka umur bijaksana wis pan balik pan sholat terakhir ya pamitan tamu nikah umur bijaksana. Jadi gimana ada lain itu jangan mulai mulai sekarang apa kan artinya dijaga hal-hal yang orang perlu orang tanggung sing macam-macam yang perlu baik yang kan dari kamu untuk kalau macam angkep orang ulang lagi betul sebelum katakan di kantor kan sebelum rasa tadi saya katakan umur bijaksana kamu kalau beberapa hari di Madinah ada Arba'in, terus dibarikasi pemulangan. Lanjut. Mungkin ini dulu ya, sebelum keberangkatan, sebelum saat turunnya mangkat, ini oleh-oleh dari saya. Jadi sebelum keberangkatan nanti ada pemeriksaan berkala yang seperti nanti yang pertama pemeriksaan awal di puskesmas, nanti bila berlanjut ada yang dirujuk ke rumah sakit dan lain sebagainya, itu pemeriksaan kesehatan berkala. Kemudian latihan fisik dan BHBS nanti biasanya setelah ditunjuk tenaga kesehatan yang di kloter itu nanti mereka penyuluhan ketemu jenengan apa yang nanti disuruhkan tentang cara hidup sehat. Kemudian latihan fisik nanti ada senam haji sudah di launching senam haji. Nanti pas saat mereka yang TKHI itu nanti pas kumpul ketemu nanti ada penyuluhan edukasi ke jenengan semua. Nanti biasanya setelah ditetapkan dia ikut kloter ini dan kloter ini nanti jenengan diperkenalan ketemu, nanti ada tindak lanjut berupa latihan fisik, penyuluhan dan sebagainya. Dan ada pola gizi seimbang yang nanti kan di sana kehidupannya kebanyakan fisik di jalan, jadi nanti butuhnya apa aja. Terus vaksinasi, lanjut. Nanti pemeriksaan gizi, pemeriksaan kesehatan seperti yang sudah tadi, ada status gizi tadi, berat badan, tinggi badan, nanti sangat diperiksa di puskesmas, tensi, laboratorium tadi yang darah, nanti kontrol rutin biasanya yang dirujuk. Lanjut. Yang dimaksud nanti teman-teman TKHI yang ikut kloter nanti ini latihan fisik baik benar terukur teratur, nanti lebih detail lagi, jadi biar nggak bingung nanti sekarang tak jelaskan lupa, jadi nanti ada kayak pelatihan langsung, jadi tahu betul hampir kayak workshop, jadi teman-teman penyuluhan tapi dilakukan terus dipraktekkan. Nah, ini PHBS itu perilaku hidup bersih dan sehat, cuci tangan, tidak merokok. Kayaknya nanti ada yang susah juga. Nanti dikondisikan Bu.
Jadi biasanya yang berperan nanti ketua regu sama ketua rombongan, bagaimana caranya. Terus di hotel di Mekah juga pakai sensor asap. Tapi banyak yang ngakali Pak, sensornya dipatiin Pak. Jadi udut gampang. Karena sensornya atau nyelip di tangga, biasanya nih udutnya merokoknya di tangga hotel, bukan bilik tapi di tangga. Di situ jadi tidak kena sensor asap, jadi aman. Kejadian Pak, pas saat menjelang selesai haji, karena sudah stok rokoknya habis, akhirnya beli di sana di Bin Dawud, mahalnya minta ampun Pak. Jadi nek bisa ya dikurangi mulai saiki Pak. Jadi ini uang living costnya biar utuh untuk jajan di sana, tapi buat untuk rokok. Tapi juga ada yang jual juga, kayak petugas haji ada yang bawa terus nanti di sana dijual. Pengalaman seperti itu. Juga ada yang bawa dititipkan kemana-mana, nanti dikumpulkan dijual juga. Banyak nanti tentang rokok ini banyak masalah. Banyak ada yang ribut, ada yang pindah. Jadi tentang rokok itu banyak masalah nanti. Nanti coba mending dikurangi dari sekarang, atau nanti disiasati bagaimana caranya. Kemudian buang sampah pada tempatnya, gunakan toilet cara sehat. Nanti saya pertemuan masih ada. Barangkali nanti saya tak coba, kan nanti di pesawat ada toilet. Kayaknya belum ada tentang penggunaan toilet yang di pesawat kayak apa sih. Jadinya biar enggak pas saat di pesawat sampai ada yang mempet akhirnya pingsan karena nggak bisa tahu cara menggunakannya seperti apa, mau berak diempet akhirnya pingsan, akhirnya dipasang infus di pesawat seminit. Itu cerita dulu saya pas TKHI. Ini tentang gizi, kayaknya orang desa lebih sekarang lebih sehat dibanding orang yang sekarang. Kebanyakan makanan sebelah apa-apa, tapi mending ke yang kedahulu lagi, kayak ponggol, sego, singgo pengantin apa Pak? Sehat padam, lebih sehat. Terus ini makan sehat, PHBS, pola hidup sehat, terus aktivitas fisik. Nek bisa ya yang seperti Pak Rustijo bilang, jenengan harus di kulino jalan. Jadi di sana tidak kaget. Jadi nek bisa tiap seminggu 3 kali jalan. Entah 2 kilo, entah 3 kilo, nanti di sana biar tidak kaget. Nanti pas saat tawaf wis sesek-sesekan kudu mubeng, bar iku sa'i bolak-balik ping 7 durung mangket teng Mina balang jumroh mlakune berkilo-kilo. Jadi nanti jenengan ben kulino karena tahan banting ya. Eman-eman jadi disiapkan dari sekarang, meskipun kayaknya sepele tapi nanti di sana penting banget. Lanjut. Ini nanti ada pesan dari orang-orang gizi, ada 10 gizi seimbang. Konsumsi ada makanan pokok, batasi yang manis, asin dan berlemak. Ya kaitannya nanti dengan pola gerak, aktivitas yang cukup seperti saya tadi itu. Bila perlu tiap seminggu 3 kali jalan, nanti bisa di samping kulino jalan juga berat badannya nanti bisa mendekati ideal. Konsumsi lauk yang protein tinggi, cuci tangan dengan air sabun, dengan air yang mengalir, dibiasakan dengan air yang mengalir. Biasakan sarapan pagi, biar nanti di sana kadang pas di hotel di Mekah kadang habis subuh turu Pak, biasanya Pak. Karena bunyi kadang anak acara atau umroh sendiri tawaf atau acara
ke makam, terus paginya tidur lagi sampai makan siangnya jatahnya habis jam 10 harus dimakan, malah lupa nggak dimakan. Dibiasakan sarapan pagi, terus minum air putih yang cukup. Nanti itu kaitannya nanti dengan penguapan nanti di sana. Kalau suhunya tinggi, penguapannya dari badan karena panas, biasanya kelihatan kok kencingnya sedikit tapi kok ngorong, itu karena apa? Menguap dari tubuh lewat panasnya suhu lingkungan, terus uap yang dari kita ngomong itu keluar air, jadi nanti dia berkurang, jadi kelihatannya nggak dehidrasi tapi dehidrasi, jadi ngorongan. Beda nanti lain lagi dengan ngorongan yang orang gula, beda lagi. Jadi nek bisa di sana minum jangan sampai setelah ngorong, jadi nek bisa ngombe. Urusan toilet gampang Pak, daripada nanti dengan dehidrasi, diinfus, gagal ginjal yang paling berat seperti itu. Makan buah dan sayur, nanti di sana banyak, dengan bisa beli di sekitar hotel atau di mall. Pak, nanti ketemu di sana di dekat Balang Jumroh ada mall Pak. Bar Balang Jumroh mampir mall, Borong, Bin Daud, itu di Sisah. Kalau saya dulu di Raudhoh, jadi jalan sekitar 1,5 kilo, 2 kilo kurang lah, ketemu mall, terus di belakangnya mall itu tempat Balang Jumroh. Jadi tak bikin yang rada kepenak Pak. Jadi Balang Jumroh, berat mall, ngombe terus belanja nopo-nopo nggak apa-apa. Terus nek bisa jenengan nek makan jatah dilihat labelnya, di situ ada nanti ada keterangannya harus dimakan sebelum jam berapa, nanti di labelnya cateringnya ada. Mungkin 10 bisa dipahami. Lanjut. Vaksin, nanti vaksin dapat vaksin meningitis, terus nanti ada vaksin biasanya yang berbayar itu influenza, biar di sana nggak pilek batuk, karena penularannya kalau influenza cepat karena berdesak-desakan. Kemarin syukur saya ikut vaksin influenza, jadi alhamdulillah nggak terlalu batuk. Kayaknya hukumnya wajib batuk kalau di sana. Makanya bisa ini nanti memang vaksinnya bayar Pak, bukan dari jatah, bayar influenza ini. Nanti biasanya dikoordinir oleh puskesmas. Lanjut. Nah ini sebelum masuk ke permasalahan-permasalahan yang muncul di embarkasi, tanah suci, debarkasi, ada yang ditanyakan? Nah, teman-teman tak lanjut. Ini hasil penelitian orang-orang tenaga kesehatan mengantisipasi kebiasaan yang terjadi saat di embarkasi. Ini dianalisis situasinya kayak pasti di embarkasi. Embarkasi itu berarti nanti di Danau Udan dan di lapangan terbang Solo. Itu kan yang pertama itu perjalanan jauh, kita dari sini sampai ke Solo. Itu kan melelahkan juga, meskipun nanti istirahat di rumah makan Salsabil. Kayaknya dari 2010 sampai sekarang mampirnya ke rumah makan Salsabil. Gak tahu. Rumah makan Salsabil itu di Kendal. Jadi nanti mesti mampir di Kendal, rumah makan. Nanti tinggal di embarkasi di asrama Danau Udan kurang dari 24 jam. Jadi jenengan diatur sedemikian rupa, nanti di situ ada pembagian living cost, pembagian APD alat kesehatan yang dibawa nanti ke tanah suci, pemakaian bilang. Terus nanti di situ nanti jenengan datang diperiksa oleh tim kesehatan pelabuhan. Pelabuhan ini menyeluruh, artinya termasuk lapangan terbang, dia dianggap bagian dari kesehatan pelabuhan. Nanti diperiksa jenengan layak naik pesawat apa enggak. Nanti kalau ada ditemukannya tidak layak, nanti ada yang sebagian diobati di klinik di asrama ada klinik, ada juga nanti dirujuk di rumah sakit Muar di Solo.
pengalaman 2010 saya punya jamaah gulanya saat datang itu 500 Pak. Akhirnya dirujuk ke rumah sakit Muwardi, masuk UGD, di terapi emergensi cepat 2 jam, ujuk-ujuk sudah pulang ke asrama, sudah di bawah 200. Tapi ada lagi juga yang tidak bisa turun, nanti dia itu dititipkan di kloter berikutnya. Susahnya kalau terjadi seperti itu, tasnya kan sudah masuk ke suami istri dibawa pasangannya. Nanti jenengan kadang cuma bawa tas paspor, jadi pakaian ataupun koper besar kan nanti ketemunya di sana. Nanti biasanya 3 hari atau 4 hari baru bisa dipulangkan ke kloter berikutnya, karena administrasinya ribet banget sih. Jadi nanti jenengan biasanya ditulungi ketua kloter dititipi DKI. Syukur-syukur memang living costnya di bawah itu, kadang dipinjemin baju karena bajunya dibawa ke pasangannya. Itu cerita sebaiknya bisa ya mulai dari sekarang. Nek bisa ya periksa terus dirujuk, manut dirujuk, diobati, diobati. Jadi nggak terjadi hal-hal yang seperti itu. Resikonya seperti terima kasih, yaitu tadi kelelahan, kurang istirahat, karena di sana juga nanti ada kayak toko-toko oleh-oleh dengan kadang mikirnya ke toko itu. Jadi waktunya terbelah, mikiri iku, mikiri padahal nek bisa ya oleh-oleh kan sudah gampang didapat di sini sebelum berangkat pun sudah ada. Terus bisa terjadi eksaserbasi niki jenenge kumat penyakitnya bisa terjadi. Imbasnya apa? Bisa saja jenenge seperti itu tertunda. Ini mungkin solusi yang ditawarkan ya. Nek bisa ya walimatu safare jangan mendekati waktu berangkatan. Istirahat cukup selama perjalanan. Membawa obat-obatan rutin yang dikonsumsi di tas paspor. Benar, ini jatahnya petugas yang kesehatan mengingatkan jemaah yang resiko tinggi untuk minum obat. Jadi nanti petugasnya mesti ngeling bu obatnya pun diunjuk derek. Nanti petugasnya biasanya bisa lewat WA group, nanti kloter bikin WA group, jamaah masuk semua, petugasnya masuk, jadi gampang komunikasinya. Lanjut. Di pesawat ini perjalanan kurang lebih 10 sampai 11 jam. Jadi timbul kayak sepanggang otot-otot kaku, dan nanti petugasnya juga nanti mengomandai untuk memimpin untuk stretching peregangan di pesawat. Jadi untungnya nanti petugas kesehatan berbaur dengan ya salah satunya itu. Bisa terjadi kumat penyakit yang kronis, kemudian imbasnya ya nanti kalau sakit di sana nanti jenengan jadwalnya untuk pelaksanaan umroh haji dan sebagainya, umroh sunnah nanti terganggu eman-eman. Wis nunggune suwe bayar larang, cuma sakit orang bisa aktivitas haji. Untuk mencegah itu ya istirahat cukup selama perjalanan di pesawat, nanti dapat makan dan snack oleh pramugari. Itu minum air putih yang cukup. Nanti pelabuhan peregangan nanti biasanya setiap 3 jam dipimpin oleh petugas kesehatan. Terus biasanya juga petugas mengingatkan ibu-ibu jamaah resiko tinggi yang untuk minum obat. Terus nanti biasanya petugasnya hajinya mubeng pak jalan-jalan di pesawat. Maksudnya duduk opo bukan anak sing berkeluar. Kadang kan jamaah di depan, petugas di depan, yang sakit di belakang tak terpantau. Jadi mereka jalan-jalan ke belakang. Pak, itu lokasinya kayak bisa Pak, katanya sempit ya Pak? Pokoknya hampir mirip kayak kereta api yang kaligung, bisa buat troli untuk makan,
Terus itu nanti gini aja wis, nanti tak carikan slide yang tentang toiletnya pesawat, caranya gimana, terus kondisi pesawat, nanti biar pas pertemuan berikutnya aja. Soalnya kayaknya dari yang lain belum ada yang menyampaikan seperti itu, Pak. Jadi nanti tak carikan tentang penggunaan toilet di pesawat, pesawatnya seperti apa, terus mengapa ketua rombongan harus posisinya di pintu darurat dan sebagainya. Nanti biasanya maaf bukan apa-apa, nanti ketua rombongannya dipisah sama istrinya karena dia harus di posisinya di pintu darurat pesawat. Jadi ini ibu-ibu nih sing bojone ketua rombongan ben ora ngambek di sini. Terus ini di pesawat, itu pesawat gambarnya, tapi nanti tak jelaskan pakai slide yang lebih detail lagi. Lanjut. Ini yang di Tanah Suci, karena berjubel kita tidak tahu yang dari Afrika, yang dari Ethiopia itu berpenyakit menular apa enggak. Kalau yang Indonesia screeningnya hebat kesehatan, kalau yang dari sana-sana India kadang tidak terlalu ketat, makanya kita sebaiknya sering-seringnya pakai masker. Di samping udaranya panas biar tidak iritasi di hidung, terus menjaga tidak terjadi penularan. Handuk kecil untuk ngelap pas saat di sana suhunya panas. Ini nanti botol spray semprot isinya air, nanti biasanya dari kecamatan Dapel, dari Donohu dan Dapet. Kadang sebelumnya kita udah siap dulu, jadi nanti dengan numpuk banyak Pak, semprotan itu banyak. Nah bisa nanti di sana, mending di sini air zam-zam buat nyemprot sendiri, enak seger. Jadi saat tawaf bawa botol itu, sebelum tawaf diisi air zam-zam, pas saat sumuk sesekan semprotkan di badan, jadi seger. Itu salah satu tuh mencegah terjadi dehidrasi juga, terus terjadi penyakit heat stroke, yaitu karena panas, lelah, ujug-ujug pingsan, namanya heat stroke. Kemudian sandal, kemarin panas Pak, jadi di sana banyak yang sodako sandal di pinggir-pinggir jalan di masjid. Kalau yang sandalnya hilang terus nggak berani ngambil, jalan panas banget, jadi nanti biasanya ada yang ngasih, tapi mending jadikan siap beberapa sandal. Jadi kalau sudah hilang masih punya cadangan, pas saat hilangnya di masjid pikirannya mau ngambil yang lain didujatai bukan ono opo-opo. Akhirnya kadang ada yang biasa ada kontainer sodako sandal ada, sandal jepit biasanya. Kemudian payung jangan lupa, nanti payung juga di sana ada yang membagian payung, terutama yang dari kartu seluler. Biasanya bagiin kartu pas saat di masjid-masjid yang mikot, biasanya bagi diminta aja nggak apa-apa, buat kenangan juga nggak apa-apa. Terus kacamata hitam karena memang mataharinya. Sanitizer nanti dapat jasa juga dari Donodan. Tas tambahan, tapi nanti pas saat pesawat nggak boleh tas tambahan kelihatan dari luar, kalau bisa dimasukkan ke tas yang lain, yang tas tenteng. Lanjut. Ini umroh itu berarti nanti ada tawafnya nanti berdesak-desakan, apalagi pas saat mendekati prosesi haji, hari-hari prosesi haji. Jenengan jalan pun kayaknya susah di luar masjid, apalagi nek mau masuk. Jadi masuk jenengan biasanya dialihkan Pak, jalurnya dialihkan, pengen nang lantai 1 ujug-ujug lantai paling dulu rooftop, karena memang dialihkan biar tidak terjadi kepadatan. Terus jarak tempuhnya tawaf ya kurang lebih 1,6 sampai 2 km.
Jadi mubeng ini diukur kira-kira 2 kilo Pak sekali tawaf. Jadi jenengan wis golekno mlaku-mlaku di sini ya mending maksudnya. Sa'i bolak-balik 7 kali itu kurang lebih 3 kilo. Meskipun ber-AC, karena nanti AC-nya Pak, orang khawatir panas. Jadi tempat sa'inya ber-AC. Resiko yang terjadi saat umroh ya kelelahan itu karena berdesak-desakan, bisa terjadi kumat penyakit kronisnya. Nanti di sana ada tim emergensi dari Masjidil Haram, ada petugasnya. Kalau ada terjadi sesuatu, pakainya skuter ambulan tapi model skuter, jadi membawa pasien kayak skuter nanti masuk ke dalam. Terus karena berdesak-desakan jadi bisa saling tular-menular penyakit, pakai masker. Tapi nanti ngikut ketentuan dari pembimbing haji. Yang laki-laki biasanya tidak boleh pakai masker. Nanti berarti ada pelajaran sendiri tentang masker yang pas saat 13 yang diharamkan saat ikhram. Kemudian ya bisa trauma fisik tiba pas saat, apalagi nih yang pengen nyium hajar aswad, biasanya ini saya kadang sikut-sikutan Pak, medeni itu banyak yang dibawa ambulan karena benturan kepala, jatuh. Terus yang ini terutama terlepas dari rombongan ini nih bisa tanya ke pembimbing simulasinya biar nek terlepas dari rombongan modelnya bagaimana biar nanti ketemu nggak lama. Nanti nyoba didiskusikan nek semua salah satunya rombongannya ucul hilang, bukan hilang sih, lepas dari rombongan biar cepet kembali gimana caranya, nanti didiskusikan aja. Ini dampaknya kalau terjadi itu ya nanti bisa tidak dapat menunjukkan, karena umroh ini kan umroh haji, tadi tidak dapat melakukan proses haji wukuf di Arafah. Lanjut. Ini untuk mencegahnya ya istirahat cukup sebelum umroh, hindari umroh. Biasanya kan pengennya umroh tapi jangan di jam 10 sampai jam 4 panas. Mending kadang biasanya lebih enak habis isya, waktunya panjang, terus nggak terlalu panas, pulang langsung istirahat. Kemudian ini dampingi lansia oleh ketua regu. Nggak tahu nanti modelnya kayak apa. Nanti kasihan ketua regunya dampingi terus nggak bisa ngopeni bojone. Terus pakai alat pelindung, masker, semprotan wajah seperti tadi. Istirahat sejenak setelah tawaf. Biasanya nanti setelah tawaf ada sholat. Setelah sholat mutlak kan minum air zam-zam. Di situ yang jenengan biasanya duduk-duduk, ada yang selfie. Habis itu baru bergerak ke tempat sa'i. Jadi di situ diusahakan untuk istirahat juga. Terus nanti petugasnya biasa memantau resiko tinggi untuk minum obat. Terus petugas juga mengawasi, mesti ngikut sih Pak, kadang ngikut petugasnya dibagi 3. Semua KB yang umrohnya beda ya mereka salah satu ngikut gitu. Terus barangkali mau pakai skuter saat tawaf dan sa'i, tapi antri banget Pak, antri. Gini wis berangkat, gini durung mangkat antriane. Lanjut. Mungkin sebelum wukuf ada yang ditanyakan. Lanjut. Yang tadi wukuf. Nah, ini wukuf di Arafah. Nanti pakai tendanya ber-AC karena kuotanya ditambah, jadi jenengan tidurnya sebatas awak. Jadi tidur di Arafah itu selebar badan aja. Karena memang kuotanya tiap tahun ditambah, jadi di pepet-pepet satu tenda untuk satu kloter, kadang tambahan ada kloter lain.
Jadi tidurnya satu matras, mungkin selebar inilah. Jadi tidur satu orang segini. Suhunya di sana kemarin 43 kalau nggak salah, 43, kelembabannya kurang dari 60. Di sana tuh padang Arafah terbuka, jadi debunya berterbangan banget, kering. Nanti antri lama di toilet Pak. Toiletnya beberapa tapi yang pakai beribu-ribu orang. Jadi disiasati biasa nih habis sholat ujung-ujung langsung toilet meskipun belum terasa pengen kencing, mending antri sebelum jenengan kebelet kencing. Pasar sudah dapatnya antrian sudah kebelet, jadi nggak terlalu repot. Kemudian nanti di sana karena itu wukuf bisa terjadi kelelahan, penyakit bisa kumat. Nanti ada petugas kesehatan juga, ada tempat rumah sakitnya juga, rumah sakit lapangan. Terus dehidrasi, nanti di sana bisa. Tapi sebelumnya dampaknya nanti jenengan kalau terjadi masalah di wukuf, nanti bisa lanjut mabit di Musdalifah dan sebagainya. Nanti pas saat di wukuf, jenengan sebaiknya istirahat yang cukup sebelum proses Arafah. Jadi bisa 5 hari sebelumnya jangan umroh sunnah apa-apa. Tapi nggak tahu nih kalau barangkali kepengen banget ya monggo, tapi sebaiknya jangan 5 hari sebelum prosesi haji, sebaiknya selesai wukuf sunnahnya sebelum hari itu. Kemudian memakai alat pelindung biasa, payung, masker, semprotan, minum air putih atau zam-zam 200 cc 1 gelas itu setiap jam. Istirahat cukup di Arafah, kurangi aktivitas di luar tenda. Tapi biasanya yaitu pengennya doanya terijabah, pengennya di luar langsung menghadap ke langit ya. Jadi panas ya dilakoni. Tapi tidak bisa jenengan siasati setelah nyampe di Arafah masuk tenda, jenengan lihat sekitar, kayaknya posisi yang nanti saya pengen di luar itu, oh ada pohon di sana, dititeni, bisa jenengan di dalai apa, jadi pas saat pengen langsung tempat buat. Jadi rebutan sih Pak, nanti cari tempat-tempat yang biasanya pengennya di Jawa, jadi di luar tenda. Kemudian membawa kurma, nanti di sana makanan berlimpah Pak, sampai nanti dibawa pulang ke hotel saat selesai karena saking banyaknya makanan. Kemarin kopinya kopi kapal api dari Indonesia, kopinya dibagiin satu-satu, sudah ada gelasnya, sendoknya, ada gula tropicana aslinya, ada gula biasa, tehnya Indonesia, jadi nggak usah khawatir. Terus biasa pengawasan ketat nanti dari petugas kesehatan. Lanjut. 5 mabit di Mina sama melontar jumroh. Dari perjalanan dari Mina ke Balang Jumroh suhunya 40, tapi biasanya Indonesia nanti ada panduan dilarang di atas jam 12 pada Zawal, istilahnya yang lebih afdol, tapi biasanya dilarang karena sudah panas banget, berjubel rebutan lebut terowongan Mina karena suhunya 40 derajat, panas banget. Kemarin kita berangkat Balang Jumroh itu jam 3 malam. Setelah datang di Mina, tidur setengah jam, terus pembimbing hajinya udah berangkat sekarang, berangkat jalan sampai ke Balang Jumroh. Nanti ada yang namanya tanazul. Tanazul itu mereka tidak lagi balik ke Mina Pak. Kayak saya baliknya ke hotel karena dekat dengan Balang Jumroh, jadi namanya tanazul. Nanti biasanya dikondisikan oleh ketua kloter siapa saja yang mau tanazul. Jadi karena jalan dari Balang Jumroh ke Mina sama
dari Balang Jumroh ke hotel, deketan ke hotel, terus nanti nggak antri toilet, tidurnya asenan pakai kasur kan di hotelnya, jadi enggak. Terus nanti biasa datang ke Balang Jumroh, biasanya kita habis Isya jam 10, nanti tiduran keleran Pak di sekitar Mina itu di Balang Jumroh, tiduran nanti setelah waktunya Balang Jumroh baru kita bergerak. Tapi biasa polisi sana ngusir-ngusir Pak, biasa geser aja, diusir geser sampingnya, diusir geser, lama-lama ya mendekati subuh di Balang Jumroh. Kemudian jarak tempuhnya kurang lebih 6 kilo untuk yang Mina sampai Balang Jumroh itu 6 kilo. Yang lumayan ya nanti biasa antri di toilet, bisa terjadi dehidrasi, stroke karena panas, heat stroke namanya, kelelahan, bisa jadi tersesat. Untuk itu nek bisa ya ketua rombongan Tuaregu lebih sering mengabsen, barangkali terserat maunya ke toilet tapi jalannya lupa sana jauh. Mumpung punya HP yang penting HP-nya dibawa, jadi bisa komunikasi. Lanjut. Ini sama sih, ini yang 2 hari kedua, hari ketiga, yang nafar awal karena Marsani sama. Lanjut. Ini aktivitas kegiatan sehari-hari di Mekah. Di Mekah suhunya kemarin 43-44, jadi keluar dari hotel sudah langsung ke kantor panas karena dari ber-AC keluar hotel itu nanti biasa pakai bis ya, bis yang Karadudi, dari bis yang memang sudah dijaga, tinggal naik, nanti pulangnya muter situ lagi. Atau dengan pengen, karena jalan dari terminal sampai ke titik tengah Ka'bah itu kurang lebih hampir 1 kilo lebih Pak, dari terminalnya jalan masuk ke masjid sampai ke titik tengah kemarin kira-kira lebih hampir mau 2 kilo. Jadi kemarin banyak yang nyewa taksi biar datang di bawah tower itu, jalan sudah dekat. Tapi ya bisa mending naik bareng-bareng ya, pakai bis yang jatah dari pemerintah. Nek orangnya banyak, lelahnya nggak nampak. Yang penting ya di sana makan tetap ya Pak. Nek bisa makan, terus nek pagi nanti biasa banyak orang jualan, ada bubur kacang hijau, ada onde-onde, ada klepon. Tapi kasus kemarin ada Pak, pasien meninggal karena kelolotan klepon. Kleponnya besar Pak. Tapi kita tidak tahu orang itu habis makan apa, kok ujung-ujung memegang leher, jatuh. Kan kita tidak tahu. Kalau tahu dia habis makan klepon, ya mungkin kita bisa langsung tindakan dipukul perutnya biar keluar atau dipodek. Sampai masuk ICU meninggal Pak karena kleponnya gede-gede. Mungkin makanya nggak digigit, potong dulu langsung satu gitu. Akhirnya kelolotan. Itu kisah tahun kemarin ada. Yang penting istirahat cukup, minum air sebelum kita haus. Itu aja mungkin. Lanjut. Oh ini nanti biasa nanti petugas yang di kloter memberikan penyuluhan terhadap jamaah resiko tinggi. Lanjut. Ini langsung kepulangan, bis balik debarkasi namanya pulang. Nanti jangan dapat kartu yang tadi Pak Rusdijo bilang 14 hari. Kalau masih ada keluhan datang ke puskesmas terdekat bawa itu kartu. Tapi meskipun nggak bawa kartu, sudah ada namanya di puskesmas, jadi nggak usah takut. Kemarin kayaknya kita juga nggak dibagi, atau kadang tercecer. Tapi kalau namanya sudah ada di puskesmas,
selama 14 hari masih ditanggung. Lanjut. Mungkin sampai sini dulu, nanti penyakit ini nanti tak besok pas saat pertemuan yang kedua sama pemakaian toilet di pesawat. Mungkin demikian. Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan bahwa tahun 2025 ini adalah musim panas terakhir di Arab Saudi atau di Mekah Madinah. Maka tentunya ini kami dari calon jamaah haji KPI Kalijaga minta informasinya, karena kita akan menghadapi musim panas terakhir di tahun 2025. Apakah itu nanti panasnya memuncak atau mungkin panasnya menurun? Ini yang perlu kami dapatkan informasinya. Kemudian yang kedua, minta rekomendasi dari Bapak Kesehatan ketika kita berada di sana dengan panas yang cukup tinggi. Berarti yang pertama, kita bisa jadi mengalami dehidrasi karena tidak terlalu banyak minum air. Namun demikian, kami juga minta rekom kira-kira vitamin apa yang aman untuk menghadapi musim panas di tahun 2025. Vitamin apa kira-kira yang aman, yang baik untuk menghadapi musim panas yang akan datang di tahun 2025. Yang kedua, kira-kira krim merek apa yang aman untuk kami ini, baik yang laki-laki maupun perempuan, untuk kulit tentunya, agar kulit kita itu aman dari sengatan matahari. Nah, ini minta rekom dari Pak Busbo untuk menyampaikan dari sisi vitamin yang perlu kita makan, kira-kira vitaminnya apa. Kemudian dari sisi krim yang aman buat kita, kira-kira mereknya apa. Saya kira itu aja yang perlu kami sampaikan kepada tim Bapak Kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Tak jawab yang satu dulu. Nanti biasanya Pak, nanti Kemenag berkoordinasi dengan kalau sini BKMG-nya Indonesia, kalau sana BKMG-nya Arab. Nanti kira-kira pas saat itu posisinya di suhu berapa? Jadi nanti biasanya petugas menginformasikan setelah ada data itu. Kalau sekarang saya nggak punya data, jadi data nanti Kemenag nanya ke badannya klimatologinya Arab Saudi, kira-kira prosesi hajinya suhunya di kisaran berapa, nanti biasanya diinformasikan Pak itu. Jadi saya nggak bisa ngomong karena belum punya data. Yang kedua Pak, kalau panas itu sebenarnya keliru kalau kita vitamin Pak. Panas itu air tubuh kita menguap Pak. Menguap, ion-ionnya menguap. Nah, menurut Pak Kiai itu ion yang paling hebat itu ionnya air zam-zam. Jadi bisa penelitian orang Jepang pun ion-ion yang paling bagus itu punya hanya air zam-zam. Jadi bisa ya yang saya sarankan tadi, bisa minum air 20 cc tiap jam. Ataupun pikirannya sementing yang hurung rasa ngorong minum Pak. Karena di sana nanti barangkali suhunya lebih dari 45, 43. Nah, kaitannya vitamin sebenarnya nanti untuk kebugaran Pak. Jadi nanti di sana
istilahnya kekebalan. Itu biasanya ini bukan promosi. Nah, biasanya sih kalau saya Pak, 1 minggu sebelum berangkat saya minum Imunos atau Stimuno tiap hari 1. Tiap hari minum. Nanti pas saat di saya kombinasi dengan Protekal Pak. Jadi 1 harinya Imunos, hari berikutnya separuh Protekal. Bisa Imunos, bisa Imbus, bisa Stimuno. Itu untuk daya tahan tubuh. Nanti dikombinasi dengan Protekal yang mengandung vitamin C Pak. Tapi separuh saja, nggak usah 1. Separuh pas saat makan pagi atau makan siang. Terus sampai mendekati, nek bisa belinya bawanya dari sini. Kalau di sana belinya mahal banget Pak. Bisa 10 kali lipat harganya. Semua Imunos di sini harganya 15.000, di sana bisa sampai 75.000 1 tablet. Jadi ini bisa apotik. Nek musim haji ini biasanya apotik stoknya kehabisan, rebutan Pak, rebutan jamaah beli. Jadi dari sekarang pada beli dulu. Bisa Imunos, bisa Imbus, bisa Stimuno di stok. Jadi pas saat nggak bingung kewalahan, habis nanti stoknya di apotik. Pas terakhir temen nyampe dari Gajah Mada sampai Slawi sampai ke Pemalang nggak dapat, akhirnya beli di sana mahal. Terus apa lagi ya Pak yang kedua? Oh, krim saya nggak terlalu paham betul, tapi nanti ada panduan Pak, panduan dari TKHI. Biasanya ibu-ibu yang paham 5 SUV-nya berapa itu nanti. Terus nanti biasanya saat manasik di kabupaten nanti ada produk-produk yang ditawarkan krim yang biasanya itu tidak melanggar yang 13 saat ihram. Jadi dia tidak berbau, tidak bersabu. Biasanya itu. Atau nanti lihat-lihat di Google Pak, di Google set krim-krim apa yang pas, terus yang tidak melanggar 13 larangan ihram. Mungkin demikian dulu Pak. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum waktunya kami serahkan pada Bapak Kiai Anisi selanjutnya,